Suara dari Hulu Kahung. Tahun 1987. Angin dingin menyusup di antara pepohonan hutan Kalimantan Tengah, menyisakan desir yang nyaris terdengar seperti bisikan. Di atas sebuah rakit kayu yang diseret arus Sungai Barito, duduk seorang pria berkemeja coklat lusuh dengan koper besi di pangkuan. Namanya Bapak Angga, seorang guru negeri dari Jawa yang baru saja dipindahkan tugasnya ke pedalaman. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan, namun di balik itu ada semangat untuk mengabdi. Ia menatap ke arah hutan yang terus menyempit, di mana sungai perlahan berubah menjadi lorong air berkelok, memisahkan dunia luar dari desa Kahung Luhat, tempat ia akan tinggal. Serasa masuk ke dunia lain, gumamnya. "Pak Guru, jangan bicara banyak di sini," kata seorang pria tua yang mengayuh rakit. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Junaidi, kepala dusun sekaligus penjemput dari desa. Wajahnya penuh goresan usia, dan sorot matanya tampak selalu waspada. "Sungai ini penjaga. Mereka dengar suara kita." Angga tersenyum kaku. Ia mengangguk, memilih diam. Udara terasa makin berat saat rakit memasuki lorong sungai yang lebih gelap. Pepohonan di kanan kiri menjuntai seperti tangan raksasa yang siap mencengkeram. Sesampainya di dermaga kayu kecil, mereka disambut senyap. Tak ada keramaian. Hanya satu sosok yang berdiri di ujung jembatan, seorang gadis muda dengan rambut panjang dikepang dua. Matanya tajam tapi meneduhkan. Pak Junaidi menyapanya, "Sinta, ini guru baru dari pusat." Sinta mengangguk sopan. "Selamat datang di Kahung Luhat, Pak Guru." Angga membalas dengan senyum. Suaranya parau karena perjalanan panjang. "Senang akhirnya sampai. Tempat ini sangat tenang." Sinta hanya menatap tanpa senyum. "Tenang, tapi tidak pernah tidur, Pak." Hari-hari awal Angga di desa dipenuhi keterkejutan. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal radio. Rumah dinas yang ia tempati berdiri tak jauh dari balai adat, terbuat dari kayu ulin tua yang beraroma lembab. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di dinding, selalu 3 kali, selalu pukul 2 dini hari. Saat ditanyakan pada warga, mereka hanya menjawab singkat, "Itu cuma tikus, Pak." Tapi Angga tahu itu bukan suara tikus. Pagi hari, Angga mulai mengajar di bangunan sekolah sederhana beratap daun rumbia. Muridnya hanya 10 orang. Di antara mereka, anak-anak selalu menunduk jika bicara tentang hutan. Beberapa bahkan menggambar sosok manusia dengan mata merah di bukunya. Saat ditanya, mereka menjawab, "Itu Dukun Laja." Nama itu pertama kali terdengar di telinga Angga. Namun sejak hari itu, ia mulai sering mendengarnya. Warga hanya menyebutnya dengan suara berbisik. Seperti nama itu pantang diucapkan keras-keras. Konon, Dukun Laja adalah penjaga hutan, dukun tua yang menguasai ilmu hitam dan bisa berbicara dengan penunggu tanah. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir membelah langit, Bapak Angga mendengar suara dari luar rumahnya, gumaman dalam bahasa yang asing. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat bayangan seseorang berdiri di pekarangan, menatap rumahnya dengan mata menyala merah samar. Tapi saat ia membuka pintu dan menerobos hujan, bayangan itu lenyap seolah ditelan bumi. Hari berikutnya, ia memberanikan diri bertanya pada Sinta yang mulai sering datang membantu di sekolah. "Sinta, siapa Dukun Laja sebenarnya?" Sinta menatapnya dalam-dalam. "Kalau Bapak ingin tetap hidup, jangan cari tahu. Orang luar sering hilang bukan karena harimau, tapi karena menyentuh yang tak boleh disentuh." Malam itu, Bapak Angga menulis di jurnal kecil yang selalu ia bawa, "Desa ini indah tapi menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Aku merasa seperti pengganggu yang tak diundang. Tapi aku juga merasa, tak ingin pergi." Bayangan di balik balai adat. Sudah 2 minggu Bapak Angga tinggal di Kahung Luhat. Ia mulai terbiasa dengan denting gamelan bambu yang terdengar setiap malam Jumat, bau damar yang dibakar di tiap sudut rumah warga, dan pandangan waspada setiap kali ia berjalan sendirian melewati balai adat. Tapi satu hal yang belum bisa ia pahami, rasa seolah selalu diawasi. Seperti ada mata-mata tak kasat mata yang menempel di kulit belakang lehernya. Pada pagi yang berkabut, Angga berjalan menuju sekolah dengan menenteng buku pelajaran dan bekal nasi bungkus dari Sinta. Sejak pertama bertemu, Sinta menjadi satu-satunya orang yang tampak terbuka padanya, meski masih menyimpan banyak rahasia. "Pak Guru," Sinta menyapanya di tepi jalan tanah merah, sambil menyodorkan bungkusan. "Jangan lupa makan siangnya." Angga menerima dengan senyum. "Terima kasih, Sinta."
Kamu satu-satunya cahaya di tengah gelapnya tempat ini. Sinta hanya menunduk, lalu menunjuk ke arah hutan yang membentang di belakang sekolah. Di balik pohon itu, jangan pernah lewat waktu senja. Itu jalur pantangan. Bahkan burung enggan lewat sana. Angga mengangguk, walau rasa penasarannya justru membesar. Malam sebelumnya, suara ketukan di dinding rumahnya kembali terdengar. Kali ini disusul suara bisikan dalam bahasa Dayak kuno. Ia mencoba mencatat bunyinya semampunya, berharap bisa diterjemahkan. Setelah mengajar, ia memberanikan diri mengunjungi balai adat Kahung, bangunan kayu besar dengan atap rumbia melengkung seperti perahu terbalik. Balai itu terlihat selalu sepi, tapi ada bekas dupa dan sesajen setiap harinya di depan pintunya. Warga seolah menghindari tempat itu, tapi juga terus memberi persembahan. Di dalam balai, langit-langitnya tinggi dan berasap karena sisa pembakaran kemenyan. Ukiran-ukiran pada tiang penyangga menunjukkan sosok manusia bertaring dan mata merah menyala. Di ujung ruangan, tergantung sebuah topeng kayu besar, menyeramkan, dengan dua tanduk kecil dan ket hitam merah yang memudar. Topeng Laja, terdengar suara dari balik tiang. Muncul seorang lelaki tua dengan rambut gimbal menyentuh punggung. Matanya kosong sebelah, dan tubuhnya penuh tato hitam berbentuk akar. Angga kaget. "Bapak siapa?" "Aku Pak Tuhu, penjaga adat. Dulu guru juga, sebelum dukun tua itu menutup segalanya." Angga perlahan mendekat. "Saya dengar tentang dukun Laja. Apa benar dia masih hidup?" Pak Tuhu tersenyum miring. "Dia tidak pernah benar-benar mati. Kau harus tahu, Pak Guru. Desa ini tak seperti desa biasa. Ada 3 hal yang tak boleh kau langgar. Pertama, jangan berjalan ke hutan saat matahari jatuh. Kedua, jangan menolak sesaji jika diberi. Ketiga, jangan jatuh cinta pada gadis adat yang terikat sumpah darah." Angga diam, lalu berkata pelan, "Sinta." Pak Tuhu menghela napas. "Kau sudah melanggar yang ketiga." Malam itu, badai mengguncang desa. Petir memecah langit dan suara gong bertalu dari arah balai adat. Penduduk desa menutup jendela dan mengikat daun sirih di pintu mereka. Dari celah rumahnya, Angga melihat sosok bayangan berjalan pelan menuju hutan dengan tubuh membungkuk dan tongkat kayu bercabang. Bayangan itu berhenti di depan rumahnya. Ia mengetuk 3 kali. "Kembali." Lalu berkata dengan suara parau, "Kau bukan milik tanah ini, Guru. Kembalilah sebelum darahmu diserap akar." Keesokan paginya, Pak Angga mendapati jejak kaki basah di depan rumahnya. Tapi yang membuatnya menggigil bukanlah jejak itu, melainkan potongan kertas jurnalnya, yang seharusnya tersimpan di bawah tempat tidur, tergeletak di tanah, dengan bekas tulisan diganti dengan tinta merah. "Sinta adalah warisanku." Tumbal yang tak pernah tidur. Angga duduk termenung di beranda rumah dinasnya. Kertas jurnal yang ditemukannya semalam kini digenggam erat, bekas tinta merahnya masih samar di ujung jari. Kata-kata itu, "Sinta adalah warisanku," menghantui pikirannya lebih dari suara ketukan atau bayangan hitam di malam hari. Ia merasa dijebak oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti benang halus yang mengikat kakinya pelan-pelan ke dalam tanah desa ini. Tapi siapa yang menggenggam ujung benangnya? Pagi itu, ia mencari Sinta. Gadis itu tidak datang ke sekolah, tidak juga di rumah kecil tempat ia tinggal bersama ibunya, Nyai Dara, seorang janda pendiam yang dikenal sangat tertutup. Ia pergi ke hutan Hulu Kahung, jawab Nyai Dara datar, tidak memandang wajah Angga. Hari ini malam bulan mati. Ia harus mempersembahkan bawang merah dan bunga kantil. Kenapa harus malam ini? Apa itu bagian dari adat? Tanya Angga. Nyai Dara menatap tajam. Bapak belum tahu banyak. Dan ada hal-hal yang tak perlu Bapak tahu. Tapi Angga keras kepala. Ia tahu bahwa hutan Hulu Kahung adalah tempat yang selalu dihindari warga, bahkan pada siang hari. Jika Sinta ke sana malam bulan mati, dan sendirian, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sore itu, Angga menyiapkan senter, membawa parang kecil pemberian Pak Junaidi, dan menyusuri jalur ke Hulu Kahung sebelum langit benar-benar tenggelam. Rimbunnya hutan dan semak berduri membuat perjalanan terasa seperti menembus perut bumi. Kabut menggantung rendah, dan suara burung hantu terdengar seperti tawa. Semakin masuk, suara hutan berubah. Tidak ada suara binatang. Tidak ada nyamuk. Hanya keheningan seperti ruang kosong.
Angga berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang ditandai batu bertumpuk dan potongan kain merah diikatkan di pohon besar. Di sana ia melihatnya, Sinta, berdiri menghadap batu, membisikkan doa dalam bahasa Dayak tua. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Sinta berbalik dengan mata melebar. "Bapak, kenapa kesini?" Suaranya panik. "Saya khawatir padamu. Ini berbahaya, kan?" Sinta menggigit bibir. "Bapak sudah melanggar batas. Ini tempat untuk pembayaran untuk menjaga desa dari murka warisan." "Maksudmu, tumbal?" Sinta menunduk. Setiap 3 tahun, garis darah keturunan penjaga tanah harus mempersembahkan sesuatu. Bisa berupa binatang, bisa berupa kenangan kadang, jiwa. Angga menatapnya. "Kau bagian dari itu?" Sinta menjawab dengan suara gemetar, "Aku adalah cucu dari dukun Laja." Langit di atas mereka mendadak menghitam, meski belum waktunya malam. Angin berhembus dari segala arah, dan dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik langkah kaki, banyak. Bukan manusia. Bukan juga binatang. Angga menggenggam tangan Sinta dan menariknya pergi, tapi jalan keluar seolah berubah bentuk. Jalur yang ia lewati sebelumnya kini hanya semak berduri dan akar menjalar. Pohon-pohon tampak bergerak perlahan, menutup jalan seperti makhluk hidup. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi kurus berkulit abu, dengan kepala yang ditutupi topeng kayu retak. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam kental. Ia menunjuk ke arah Sinta. "Pewarisku menolak. Maka darahmu jadi gantinya." Angga berteriak, mengangkat parang, tapi tangannya seperti lumpuh. Sinta menariknya, dan dari lehernya, ia melepaskan kalung manik hitam yang dilempar ke arah tanah. Seketika, tanah bergetar hebat dan kabut tersedot mundur. Sosok itu menghilang, sementara Sinta roboh dengan tubuh menggigil. Mereka kembali ke desa menjelang tengah malam. Tak ada yang menyambut. Tapi dari arah balai adat, asap hitam mengepul. Terdengar gong ditabuh pelan, dan suara tangis seorang ibu. Keesokan harinya, seekor kambing ditemukan mati di depan rumah balai adat. Lidahnya terpotong. Di sampingnya, sehelai rambut panjang diikat dengan tali rotan. Pak Junaidi datang pagi-pagi. Wajahnya tegang. "Pak Guru, tadi malam, Anda masuk Hulu Kahung, ya?" Angga tak menjawab. Pak Junaidi mendesah. Dukun Laja marah. "Kau mengacaukan keseimbangan. Dan jika kutukan belum selesai, maka setiap malam bulan mati, satu demi satu akan dipanggil. Satu nama hilang." Pagi di Kahung Luha terasa berat. Matahari seakan enggan muncul, tertahan kabut dan bayang-bayang sisa malam yang belum benar-benar pergi. Angga berdiri di depan kelasnya, tapi hatinya penuh kekosongan. Ia memandangi papan absen. Satu nama tidak hadir, Johan, murid paling periang dan pintar di kelas 3. "Ia belum pulang sejak kemarin sore," kata Ibu Rukayah, ibunya Johan, dengan suara nyaris tak terdengar. "Terakhir terlihat di dekat sungai. Dia bilang mau mencari batang rotan." Warga mulai berkumpul. Tapi mereka tak terlihat panik, lebih ke pasrah. Seolah, ini bukan pertama kalinya. "Ada jejak kaki di tanah basah dekat Sungai Hitan," kata Pak Junaidi lirih. Tapi tak ada jejak keluar. Angga menolak diam. Ia ajak warga mencari Johan, tapi hanya 2 orang yang ikut. Lainnya menolak. "Kami tidak melawan apa yang sudah ditulis," ujar seorang tetua. "Jika satu nama dipanggil, maka ia memang harus pergi." Angga gemetar menahan marah. "Dia anak-anak. Kalau hilang begitu saja, apa yang kalian sebut sebagai adat itu masih pantas dipertahankan?" Namun jawabannya hanyalah keheningan. Angga menyusuri tepian Sungai Hitan. Airnya hitam kehijauan, tenang seperti cermin, tapi berbau tanah busuk. Di antara batu-batu sungai, ia menemukan selembar kertas ujian Johan, basah dan robek. Ia semakin yakin, Johan bukan tersesat. Dia diambil. Dan itu berkaitan dengan apa yang terjadi malam bulan mati kemarin. Sementara itu, rumah Angga mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan. Di pagi buta, saat ia hendak membuka pintu, ia menemukan tanah kuburan basah diletakkan rapi di depan ambang. Di tengah tanah itu, tertancap jarum jahit yang menancap pada foto dirinya.
Sinta datang siang harinya, pucat dan berkeringat. Mereka sudah mulai, katanya pelan. Pak Angga jadi target pengalihan. Apa maksudmu? Tanya Angga. Kalau aku tak menyerahkan diriku sebagai penjaga warisan dukun Laja, maka kutukan turun ke orang yang terhubung denganku lewat sumpah darah. Dan kemarin malam, saat kau genggam tanganku di hulu kahung, kau ikut terikat. Angga memejamkan mata. Lalu apa maksud dari tumbal-tumbal itu? Johan, kertas foto ini, semuanya. Sinta menatap kosong keluar jendela. Setiap pelanggaran adat akan memanggil arwah penagih. Mereka datang satu-satu. Anak-anak lebih peka, maka mereka yang seringkali jadi yang pertama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali di pintu. Angga dan Sinta saling pandang. Ketukan itu bukan dari depan, tapi dari bawah lantai rumah. Sinta berbisik, jangan lihat ke bawah. Apapun yang terjadi. Tapi Angga melangkah perlahan menuju lubang kecil di lantai kayu, tempat ia biasa menyimpan sepatu. Dengan senter, ia mengintip ke bawah. Apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Seseorang, atau sesuatu, sedang menatap ke atas, dengan mata putih tanpa bola, kulit hitam berlendir, dan mulut sobek penuh belatung. Di tangannya, ia menggenggam kaos Johan yang sobek dan berdarah. Makhluk itu tersenyum. Dan berkata dalam suara 2 lapis. 1 nama hilang. 2 lagi akan menyusul. 1 dari darah, 1 dari hati. Malam itu, desa seperti ditelan kabut. Suara gong terdengar dari balai adat, meski tak ada satupun warga di sana. Pak Junaidi datang dengan wajah pucat, membawa sebuah kotak kayu tua. Ini milik dukun Laja. Disegel oleh para tetua. Tapi kalau kau ingin bertahan, kau harus tahu apa yang kita lawan. Angga membuka kotak itu. Di dalamnya, hanya ada 3 benda. 1 gigi manusia yang dililit tali rotan. 2 peta hutan dengan tanda-tanda bekas darah. 3 dan sebuah boneka jerami dengan nama Sinta tertulis di perutnya. Keesokan harinya, kabar duka menyebar cepat. Johan ditemukan. Tapi hanya bajunya yang terapung di sungai. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Sementara itu, Angga mulai bermimpi hal yang sama setiap malam. Ia berdiri di depan rumahnya yang terbakar, dan dari balik api, terdengar suara anak-anak menyanyi dalam bahasa yang ia tak mengerti. Dan setiap kali ia bangun, ada simbol baru terukir di lantai rumahnya. Jalur darah yang terputus. 3 hari setelah hilangnya Johan, suasana desa Kahung Luhat berubah drastis. Pagi tak lagi disambut ayam berkokok, dan malam selalu diiringi bisikan yang menggema dari arah hutan. Warga semakin diam. Beberapa mulai membakar kemenyan setiap sore, sementara anak-anak dilarang keluar rumah bahkan saat matahari belum sepenuhnya tenggelam. Bapak Angga kini tak hanya seorang guru. Ia menjadi penyambung antara logika dan kegilaan, antara dunia nyata dan sesuatu yang tak kasat mata. Pagi itu, Pak Junaidi datang dengan mata sembab. Aku mimpi buruk, Pak Guru, ucapnya. Dalam mimpi itu, aku melihat istri dan anak-anakku duduk di meja makan, tapi wajah mereka bukan wajah manusia. Kulit mereka seperti rotan dibakar, mata mereka kosong, dan dari mulut mereka keluar belalang. Angga hanya menatap kosong. Ia juga tak bisa tidur. Setiap malam ia didatangi sosok bayangan tinggi kurus, yang selalu menyebut satu kalimat berulang-ulang. Kau bukan darah kami. Tapi kau telah mencampuri. Hari itu, Angga dan Sinta pergi ke rumah tua di tepi bukit, tempat yang dulu menjadi pondok pertapaan dukun Laja. Butuh izin khusus untuk ke sana, karena rumah itu dianggap keramat dan dilarang dimasuki sembarangan. Namun keadaan tak lagi bisa ditahan. Rumah itu penuh debu, dengan anyaman bambu yang hampir rapuh. Di dalamnya ada altar tua, sisa dupa, dan dinding yang dipenuhi ukiran simbol Dayak kuno. Tapi yang membuat jantung Angga nyaris berhenti adalah lukisan dinding besar, menggambarkan seekor ular besar membelit seorang gadis yang sangat mirip dengan Sinta. Sinta mematung. Itu, ibuku. Jadi kau bukan hanya cucu dukun Laja, kau juga anak dari pewaris yang melarikan diri, gumam Angga. Mereka menemukan sebuah peti kayu kecil di balik altar, penuh debu. Di dalamnya, tersimpan kitab rajah tua, dan selembar surat berbahasa Melayu tua, ditulis oleh tangan bergetar. Jika garis darah terputus, maka penagih akan datang melalui jalur baru. Warisan tidak bisa dihentikan,
hanya dipindahkan. Dan setiap pemindahan butuh darah dan kehilangan. Sinta mulai menangis. Ibuku melarikan diri karena tak ingin jadi dukun. Tapi aku ditinggal, dan kutukan itu kini jatuh ke aku. Angga memegang bahunya. Kita akan cari jalan keluar. Namun sebelum mereka bisa melangkah keluar dari rumah tua itu, udara di dalam tiba-tiba menjadi dingin. Lantai kayu bergetar perlahan, dan dari balik rak buku tua, terdengar bisikan dalam bahasa yang asing. Kalian sudah membuka jalur dan tak bisa menutupnya lagi. Cahaya di dalam rumah pada mendadak, dan dari lantai, muncul bayangan yang merambat seperti minyak hitam, menjulur ke kaki Sinta. Ia menjerit, tubuhnya mendadak berat seperti ditarik ke bawah lantai. Angga mencabut parang dari tasnya, menebas bayangan itu. Kilatan cahaya dari logam menimbulkan suara desis keras, dan bayangan itu mundur, tapi tidak menghilang. Pergi dari sini sekarang juga, teriak Sinta. Ini bukan tempat kita. Mereka keluar dari rumah itu dengan nafas tersengal. Dari kejauhan, gong kembali berdentum dari balai adat. Angga dan Sinta kembali ke rumahnya malam itu dalam diam. Namun saat membuka pintu, mereka terkejut. Seluruh dinding rumah telah penuh coretan darah. Tulisan-tulisan kuno yang membentuk satu kalimat besar. Jika darah waris menolak, maka darah pengganti akan dikorbankan. Dan di tengah ruangan, tergantung boneka jerami baru, dengan nama Angga ditulis pada dadanya. Malam semakin panjang. Sinta duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Angga membaca ulang kitab raja, berharap menemukan petunjuk. Dan akhirnya, ia menemukan satu bagian yang membuat jantungnya hampir berhenti. Satu-satunya jalan memutus warisan adalah dengan mengikat ulang darah pada tanah asal. Tapi tanah asal Dukun Laja telah dikutuk, dan dijaga oleh penagih tertua, Panglima Hitam. Sinta berbisik, tanah asal itu ada di tengah hutan Hulu Kahung. Tapi tak ada yang pernah kembali dari sana. Angga menatapnya dalam diam. Ia tahu, pilihan kini hanya dua. Satu, menyerahkan Sinta sebagai tumbal warisan. Dua, atau menelusuri tanah terlarang, dan menghadapi kekuatan gaib yang telah menelan banyak nyawa sejak zaman leluhur. Ia memilih yang kedua. Namun keputusan itu segera diuji, karena malam itu, Sinta menghilang dari rumah. Dan di lantai tempat ia tidur, tertinggal jejak darah kecil, menuju arah hutan. Jejak yang menghantui. Hutan Hulu Kahung terletak di ujung desa, tempat yang selalu dihormati dan ditakuti. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki terlalu dalam ke sana, kecuali mereka yang tidak tahu apa yang mereka cari atau yang sudah terlanjur terjerat oleh nasib. Angga menatap ke dalam hutan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut pagi telah menutupi jalan setapak yang semula jelas. Angin yang berhembus membawa aroma tanah lembab bercampur bau anyir, dan dedaunan yang terinjak mengeluarkan suara seperti langkah-langkah berat yang mengikuti. Angga menggenggam erat parang dan menyelipkan senter di ikat pinggangnya, menatap ke arah jalan yang hanya bisa dilewati dengan keberanian atau ketidaktahuan. Sinta menghilang, dan jejak darah kecil yang tertinggal malam sebelumnya mengarah ke sini. Angga tahu, semakin dalam ia masuk, semakin ia akan menghadapi ujian yang tak bisa ia elakkan. Panglima Hitam, penjaga tanah ini, akan menguji setiap keputusan yang ia buat. Di tengah perjalanan, Angga berhenti sejenak. Di bawah pohon besar, ia menemukan tali rotan yang terikat rapi di batang pohon, dengan sebuah boneka jerami kecil tergantung di atasnya. Boneka itu mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakan Sinta, pakaian yang ia pakai saat pertama kali ditemukan di Hulu Kahung. Angga merasakan sesuatu yang mengerikan merayap di sepanjang tengkuknya. Ia menarik boneka itu, memotong tali, dan membuangnya jauh-jauh ke semak-semak. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Angga terlonjak, dan senter di tangannya jatuh ke tanah. Suara langkah kaki berat terdengar, namun tidak ada apapun yang terlihat. Angga mendekati senter yang terjatuh dan menyalakannya kembali. Seketika, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di tanah, tertulis dengan darah. Satu nyawa hilang, satu lagi harus menggantikan. Angga terdiam, gemetaran. Suara gemerisik daun kering terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih berat. Saat ia menoleh, bayangan besar melayang di atasnya, semakin lama semakin jelas bentuknya. Panglima Hitam, seorang pria tinggi, berpakaian gelap, dengan topeng kayu yang retak dan wajah kosong, berdiri di depan Angga. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah tombak besar yang ujungnya bercahaya merah.
Mata Angga bertemu dengan mata kosong di balik topeng itu. Kau datang ke sini bukan untuk menemukan jawaban, Guru. Kau datang untuk mengambil pilihan. Suara Panglima Hitam menggema, berat dan penuh ancaman. Angga merasa tubuhnya kaku. Saya datang untuk menyelamatkan Sinta, bukan untuk mengorbankan nyawa lain. Panglima Hitam tertawa pelan, suaranya seperti deru angin yang merobek daun-daun kering. Tumbal tidak selalu berupa kematian, Guru. Kadang, tumbal adalah keputusan yang harus kau pilih dengan hati. Sinta, dan darahnya, adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan. Setiap keturunan yang menolak, akan digantikan oleh yang lain. Angga tidak mengerti. Kalian memaksa ini semua. Ini bukan pilihan yang harus diambil. Panglima Hitam melangkah maju, mendekatkan tombaknya ke dada Angga. Apakah ini yang kau sebut pilihan, Angga? Apakah keputusan yang kau buat akan mengubah jalannya takdir? Ataukah kau akan membiarkan warisan ini terus berlanjut, seperti yang telah dilakukan leluhurmu? Angga merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri tampak membayang di belakang Panglima Hitam. Suara gemerisik daun semakin kencang, seolah hutan itu hidup, menyaksikan pertarungan antara manusia dan takdir. Jangan biarkan dia menguasai dirimu. Terdengar suara Sinta, namun suara itu tidak datang dari arah yang jelas. Seperti suara yang melayang dari kejauhan, dalam bisikan yang terdampar di udara. Angga menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasakan kehadiran Sinta di sekelilingnya. Dalam dadanya, rasa takut bergulat dengan keputusasaan. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah memilih antara meninggalkan Sinta untuk memenuhi warisan yang tak bisa ditangkal, atau memperjuangkan hidupnya sendiri dan berisiko kehilangan semuanya. Tiba-tiba, Angga merasa tanah di bawah kakinya bergetar. Bumi bergetar seakan hidup, dan dalam sekejap, makhluk berbentuk manusia yang lebih besar dari pohon muncul dari balik hutan. Ia berdiri dengan kepala tegak, matanya merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka-luka yang mengerikan. Angga mengangkat parang, siap bertempur. Namun sebelum ia bisa bergerak, suara tombak Panglima Hitam yang menghantam tanah memecah keheningan. Ini adalah ujian. Keputusanmu menentukan. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Bukan jeritan manusia. Itu adalah suara dari dalam hutan, suara yang melengking seperti ratapan ribuan jiwa yang terkunci di dalamnya. Angga berbalik ke arah suara itu dan melihat Sinta. Namun, kali ini bukan lagi gadis yang ia kenal. Wajahnya terbalik, matanya hitam, mulutnya terbuka lebar dengan deretan gigi tajam. Angga terkejut. Sinta mendekat dengan langkah terhuyung-huyung. Bapak, aku sudah tidak bisa kembali. Panglima Hitam tersenyum sinis. Lihat. Sekarang kau tahu. Sinta adalah pengikat warisan yang tak terhindarkan. Sekarang, keputusan ada di tangan Angga. Ia harus memilih antara membebaskan Sinta dari kutukan yang memaksanya menjadi penjaga warisan, atau menyerah dan membiarkan warisan itu menguasai hidupnya. Dan dengan langkah yang pasti, Angga melangkah ke dalam bayangan hutan yang semakin kelam, bertekad untuk menantang takdir yang telah lama ditulis. Pilihan terakhir. Angga terdiam. Waktu seakan berhenti di antara deru napas dan dentingan gemuruh yang semakin mengeras di telinganya. Sinta berdiri di depannya, mata hitamnya yang penuh kebingungan kini kembali melihat ke dalam dirinya. Namun, di balik matanya yang penuh harapan, ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam, sebuah pertaruhan yang lebih besar daripada sekadar menyelamatkan seorang jiwa. Panglima Hitam berdiri tegak, tombaknya bersinar merah di bawah cahaya rembulan yang terpecah oleh kabut. Wajahnya yang tertutup topeng kayu itu menatap Angga dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Suara angin berdesir, dan keheningan malam menyelimuti hutan yang menjadi saksi bisu dari takdir yang sedang ditentukan. Pilihanmu, Angga, suara Panglima Hitam menggema, berat dan penuh dengan ancaman. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Setiap keputusan yang kau buat akan mempengaruhi segala hal, tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kau sayangi. Angga menggenggam parang lebih erat, merasakan keringat dingin membasahi dahinya. Sinta yang kini berdiri di depannya, tampak rapuh. Ia tidak bisa membayangkan harus kehilangan gadis itu, apalagi setelah semua yang mereka lalui bersama. Namun, ia tahu bahwa dunia ini lebih besar dari keduanya, dan jika mereka tidak mengambil langkah yang tepat, semuanya bisa hancur. Sinta menatap Angga, mata yang sebelumnya kosong kini penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Bapak,
Tolong jangan biarkan aku menjadi bagian dari ini. Aku tidak tahu harus bagaimana, semuanya begitu gelap, dan aku merasa terjebak. Angga menatapnya dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi korban dari takdir yang kejam ini, Sinta. Kita akan keluar dari sini. Kita akan melawan mereka. Tapi saat ia mencoba meraih tangan Sinta, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah kekuatan tak terlihat menghalangi sentuhannya. Angga terhuyung mundur, dan tubuhnya terasa lemah. Suara Panglima Hitam terdengar lagi, lebih tajam dan penuh tekanan. Tak ada yang bisa mengubah jalannya takdir, Angga. Kalian sudah memasuki dunia yang terlarang. Sinta adalah penjaga warisan yang harus dilanjutkan. Sekarang, pilihlah, menerimanya atau melihat semua ini hancur. Angga mengeraskan giginya, merasakan keputusasaan yang mulai menggerogoti hatinya. Pilihan ini lebih sulit dari yang bisa ia bayangkan. Di satu sisi, jika ia menerima takdir ini, Sinta akan menjadi bagian dari warisan yang tak terhindarkan. Namun, jika ia melawan, semuanya bisa berakhir dengan cara yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Panglima Hitam melangkah maju, tombaknya kini bersinar lebih terang. Jangan buang waktu, Angga. Waktu kalian sudah habis. Satu keputusan yang harus kau buat, dan semuanya akan selesai. Tiba-tiba, Angga merasa sebuah getaran kuat di tanah. Seketika, tanah itu terbelah, dan dari dalam tanah muncul sebuah bayangan besar, makhluk gelap yang lebih tinggi dari pohon, dengan tubuh yang terbungkus kegelapan dan mata merah menyala. Makhluk itu menggeram, dan suaranya terdengar seperti ribuan jiwa yang meratap. Angga tahu, ini adalah ujian terakhir. Ia harus memilih. Jika ia menyerah dan menerima warisan, makhluk itu akan menghilang, dan takdir akan mengikat Sinta lebih dalam. Namun, jika ia melawan, mereka akan menghadapi pertarungan yang tak bisa ia prediksi. Sinta menatapnya, matanya kini kembali normal, meskipun tanpa ada kepedihan yang terpendam di sana. Bapak, aku takut. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Angga mendekatkan dirinya ke Sinta, meraih tangannya yang dingin. Kau tidak sendirian, Sinta. Aku ada di sini. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Namun, saat tangan mereka bersentuhan, sebuah kekuatan tak terduga mengalir ke dalam tubuh Angga. Sesuatu yang sangat kuat, yang terasa seperti bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Ia melihat ke arah Panglima Hitam, dan dalam sekejap, ia memahami bahwa keputusan ini lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Angga, suara Sinta terdengar lirih. Jika kita melawan, kita akan hancur. Tetapi jika kita menyerah, aku akan terperangkap selamanya. Apa yang harus kita pilih? Tiba-tiba, makhluk besar yang muncul dari dalam tanah itu melangkah maju, menatap mereka dengan tatapan kosong yang mengerikan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di mata makhluk itu, Angga melihat bayangan dirinya, bayangan yang dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Angga memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tahu satu hal, dia tidak bisa mengorbankan Sinta. Tidak setelah semua yang mereka alami bersama. Perlawanan adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan sekuat tenaga, Angga mengayunkan parang ke arah makhluk itu. Tombak Panglima Hitam terangkat, bersinar lebih terang, dan dalam sekejap, sebuah ledakan kekuatan besar terjadi. Tanah di sekitar mereka berguncang, pohon-pohon besar tumbang, dan langit menjadi gelap. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang Angga rasakan, keputusan ini telah dibuat. Entah mereka menang atau kalah, mereka harus menerima konsekuensinya. Kita akan melawan takdir ini, Sinta. Kita tidak akan menyerah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, makhluk besar itu mengaum, dan dunia sekeliling mereka mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah dunia itu menunggu jawaban dari mereka. Angga merasakan tubuhnya terlempar ke udara, dan dalam sekejap, ia menyadari bahwa takdir mereka kini berada di ujung tanduk. Dampak keputusan. Angga terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas dan terhuyung karena dampak dari ledakan kekuatan yang baru saja mereka hadapi. Dunia di sekelilingnya berputar, dan suara gemuruh masih menggema di telinganya, seolah-olah alam pun mengutuk keputusan yang baru saja ia buat. Sinta di sampingnya tampak terkulai lemah, tubuhnya tampak tenggelam dalam kegelapan yang sebelumnya menguasai dirinya. Namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah harapan yang samar. Di hadapan mereka, makhluk besar yang sebelumnya muncul dari dalam tanah kini mulai memudar,
bayangannya perlahan-lahan menghilang seiring dengan cahaya yang meredup. Tapi meskipun tubuhnya menghilang, jejak kekuatan gelap yang telah mereka hadapi tetap terasa di udara. Tanah di sekitar mereka terasa semakin berat, penuh dengan energi yang terperangkap dan tak bisa lepas begitu saja. Panglima Hitam berdiri di kejauhan, tombaknya yang semula bersinar kini mulai pudar, namun tatapan tajamnya tetap tertuju pada mereka. Ia tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Di bawah topeng kayu yang menutupi wajahnya, ada kesan bahwa ia sedang menilai, menunggu keputusan akhir dari pertempuran ini. Angga menarik napas panjang, mencoba untuk berdiri meskipun tubuhnya terasa sakit dan lelah. Ia melihat Sinta di sampingnya, wajah gadis itu tampak pucat, namun ada kelegaan yang mulai muncul di matanya. Tak ada lagi bayangan gelap yang mengelilinginya. Sinta tersenyum kecil, meskipun senyum itu tampak cemas. "Bapak, apakah kita berhasil?" Suara Sinta lirih, namun ada kepercayaan yang mulai kembali padanya. Angga menggenggam tangan Sinta, merasa sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya mengalir di dalam tubuhnya. Mereka berhasil menahan kegelapan yang selama ini ingin menguasai dunia mereka. Namun, keputusan yang mereka buat, perlawanan terhadap takdir yang telah lama ada, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. "Belum selesai, Sinta," kata Angga, mencoba untuk menenangkan diri meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang tak terungkapkan. "Mereka masih di sini. Warisan ini tidak akan berhenti hanya karena kita melawan. Kita harus melanjutkan perjalanan ini." Sinta menatap Angga dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Tapi kita sudah mengalahkan makhluk itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita bisa pulang?" Angga menundukkan kepalanya, berpikir sejenak. Keputusan mereka tidak mengakhiri semuanya. Meskipun mereka berhasil mengalahkan makhluk yang muncul dari dalam tanah, energi gelap yang telah mengikat dunia mereka masih tetap ada. Keputusan untuk melawan takdir telah mengguncang keseimbangan yang sudah ada selama berabad-abad. Sesuatu yang lebih besar mungkin akan datang. Namun, di saat itu, sebuah suara gemuruh terdengar. Tidak seperti sebelumnya, suara ini datang dari bawah tanah, lebih dalam, lebih kuat. Angga merasakan getaran yang menggetarkan tanah di bawah kakinya. Itu bukan lagi hanya ancaman dari Panglima Hitam atau makhluk besar yang telah mereka lawan. Ini lebih dari itu. Sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, sedang terbangun. Panglima Hitam mengangkat tombaknya tinggi, dan untuk pertama kalinya, terdengar suara tawa yang sangat dalam. Tawa itu penuh dengan penghinaan, seolah memperingatkan Angga dan Sinta bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. "Keputusan kalian telah menimbulkan kekosongan," kata Panglima Hitam dengan suara berat. "Kekosongan yang akan segera diisi. Apa yang kalian pikir bisa kalian hentikan? Ini adalah awal dari segalanya. Warisan ini tidak akan hilang begitu saja. Bahkan jika kalian berhasil, kalian tetap harus menghadapi apa yang telah kalian bangkitkan." Sinta menggenggam tangan Angga lebih erat, merasakan ketegangan yang mulai membuncah di udara. Apa yang telah mereka bangkitkan? Tanyakan pada diri mereka. Adakah mereka telah menjerumuskan diri ke dalam kesalahan yang lebih besar, yang tidak bisa mereka perbaiki? "Tidak ada lagi jalan mundur, Sinta," kata Angga dengan suara tegas. "Apapun yang terjadi, kita akan menyelesaikan ini. Aku tidak akan membiarkan warisan ini menghancurkan segalanya." Panglima Hitam melangkah maju, tidak terburu-buru. Di sekelilingnya, bayangan kegelapan mulai bergerak, menyelimuti dunia di sekitar mereka. Makhluk-makhluk kecil, bayangan yang sebelumnya tersembunyi, mulai muncul dari dalam tanah, berkerumun di sekitar mereka. Mereka seperti roh-roh yang terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa dilepaskan. "Setiap keputusan yang kalian buat membawa kalian lebih dekat ke kebenaran," kata Panglima Hitam dengan suara yang menggema. "Namun, kalian belum siap menghadapi kebenaran itu. Kalian hanya melihat sebagian kecil dari yang sebenarnya." Angga merasa tubuhnya melemah, namun ada satu hal yang tetap menguatkan dirinya, Sinta. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa kekuatan mereka tidak hanya berasal dari perjuangan fisik, tetapi juga dari kemampuan untuk bertahan, untuk memilih untuk tidak menyerah pada kegelapan. Namun, saat ia menatap Sinta, ia menyadari satu hal yang sangat penting. Keputusan mereka untuk melawan takdir tidak hanya menyangkut mereka berdua, tetapi juga seluruh dunia yang telah lama terbelenggu dalam kutukan ini. Mereka harus memilih untuk menutup lubang yang telah mereka buka atau berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Sinta menatap Angga, matanya penuh dengan keteguhan. "Bapak, apapun yang terjadi, kita akan melawan sampai akhir."
Angga menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Sinta, kita akan melakukannya bersama. Kita tidak akan pernah menyerah. Dengan kata-kata itu, mereka berdua berdiri tegak. Walaupun dunia di sekitar mereka hancur dan gelap, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ini baru permulaan. Menghadapi kegelapan. Sinar rembulan yang memudar perlahan tenggelam di balik kabut hitam tebal. Dunia terasa semakin terperangkap dalam bayangan yang menelan segala yang ada. Angga dan Sinta berdiri berdampingan, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gelap yang merayap keluar dari tanah, seperti roh-roh yang terperangkap dalam kutukan tanpa akhir. Kegelapan itu semakin mendalam, dan setiap detik terasa seperti beban yang lebih berat, menekan jiwa mereka. Angga menggenggam parang dengan erat, meskipun tangannya terasa lelah dan nyeri. Di hadapannya, Panglima Hitam masih berdiri tegak, wajahnya tak tampak jelas di balik topeng kayu yang penuh ukiran mistis. Tombaknya bersinar lebih tajam, mengarah langsung ke mereka. Tidak ada jalan kembali, kata Panglima Hitam dengan suara yang menggetarkan tanah. Kalian telah memilih jalan ini, dan sekarang kalian harus membayar harganya. Namun, meski ancaman itu terdengar mengerikan, Angga tahu mereka tidak punya pilihan lain. Keputusan mereka untuk melawan takdir tidak bisa dibatalkan, dan pertempuran ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri kutukan yang menghantui dunia mereka. Sinta berdiri di samping Angga, wajahnya masih terlihat pucat, tetapi ada keteguhan yang mulai menggantikan rasa takut di matanya. Bapak, apa yang harus kita lakukan? Mereka semakin banyak, dan kita hanya berdua. Angga menatapnya, merasakan beratnya situasi ini. Namun, ia juga merasakan kekuatan yang telah lama terkubur dalam dirinya, kekuatan yang bangkit karena mereka telah memilih untuk melawan kegelapan. Kita harus menghentikan mereka, Sinta. Kita harus mencari cara untuk menutup lubang yang telah kita buka. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Panglima Hitam tertawa pelan, suaranya penuh dengan penghinaan. Kalian masih berpikir kalian bisa menutupnya? Dunia ini telah tergelincir terlalu jauh ke dalam kegelapan. Semua yang kalian lakukan hanya mempercepat kehancuran yang sudah pasti. Angga menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai meluap. Tidak ada yang pasti jika kita masih berjuang. Dengan kata-kata itu, ia maju, parang di tangannya terangkat tinggi. Sinta mengikuti di belakangnya, meskipun langkahnya tampak ragu, namun penuh tekad. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk gelap mulai bergerak, tubuh mereka seperti bayangan yang memanjang, tak berbentuk. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara-suara mereka seperti seretan angin yang mengerikan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang berkilau di kejauhan, sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan, seperti sebuah harapan yang terpancar dari kedalaman kegelapan. Angga merasakan tarikan kuat untuk menuju ke arah cahaya itu, seperti sebuah petunjuk dari dunia lain. Sinta, kita harus menuju ke sana, teriak Angga, suaranya penuh dengan urgensi. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Sinta menatapnya sejenak, kebingungannya jelas terlihat. Tapi Bapak, bagaimana kalau itu jebakan? Kita harus berhati-hati. Namun, Angga tidak memiliki waktu untuk ragu lagi. Cahaya itu tampaknya membawa harapan, dan mereka tidak bisa membiarkan kesempatan itu hilang. Mereka melangkah maju, menyusuri jalan yang gelap, di bawah bayang-bayang makhluk yang mengintai mereka. Saat mereka berjalan semakin dekat ke cahaya itu, pandangannya mulai kabur. Seolah dunia di sekitar mereka semakin mengguncang, dan tanah di bawah kaki mereka terasa semakin rapuh. Makhluk-makhluk gelap yang muncul semakin banyak, seolah ingin menahan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Angga dan Sinta bertarung melawan bayang-bayang yang menyerang, dengan parang dan tenaga yang tersisa. Mereka tidak punya banyak waktu. Namun, semakin mereka mendekat ke cahaya, semakin mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai di balik itu. Cahaya yang mereka anggap sebagai harapan ternyata memiliki sisi gelap yang lebih kuat, lebih menakutkan. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapan mereka. Itu bukan lagi makhluk biasa. Itu adalah wujud dari kegelapan murni, sesuatu yang lebih kuat dari Panglima Hitam, lebih tua, lebih misterius. Angga terhuyung mundur, sementara Sinta memegang tangannya dengan gemetar. Jangan ragu, Angga, suara itu terdengar seperti bisikan dalam telinga mereka, meskipun makhluk itu tidak mengucapkannya dengan kata-kata. Kalian sudah membuka gerbang ini. Tidak ada yang bisa menutupnya. Takdir kalian sudah tertulis. Angga merasakan seluruh tubuhnya menegang.
Kegelapan ini lebih besar dari yang ia duga. Dan meskipun ia tahu mereka sudah memilih jalan yang sulit, kenyataan bahwa mereka tidak bisa kembali membuatnya merasa kecil. Apa yang bisa mereka lakukan untuk mengubah takdir yang begitu besar? Namun, di saat yang paling gelap, ia teringat kata-kata Sinta. Mereka berdua bukan hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi untuk memberikan dunia ini kesempatan untuk kembali ke jalannya. Mereka tidak bisa menyerah, meskipun kegelapan itu mengancam untuk menghancurkan segalanya. Dengan suara yang penuh keyakinan, Angga berkata, "Tidak, kita akan melawan sampai akhir. Kita tidak akan membiarkan dunia ini jatuh." Tanpa memberi kesempatan bagi kegelapan untuk bergerak, Angga mengangkat parang dan melangkah maju. Sinta mengikuti, meskipun langkahnya terasa berat, tetapi matanya penuh dengan keberanian. Mereka telah memilih untuk berjuang. Mereka tidak akan membiarkan kegelapan itu menang. Panglima Hitam menyaksikan dari kejauhan, wajahnya tetap tersembunyi di balik topeng kayu. Ia tidak menghalangi mereka, tetapi matanya yang tajam menyiratkan bahwa pertarungan ini belum selesai. Keputusan mereka hanya memperburuk keadaan. Takdir sudah digariskan, dan dunia mereka akan segera mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Puncak keputusan. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Angga dan Sinta terus melangkah, meskipun dunia di sekitar mereka seakan memudar, terbungkus oleh bayangan yang begitu berat. Tanah yang mereka pijak terasa semakin rapuh, dan udara semakin berat, menekan dada mereka seolah menginginkan mereka menyerah. Namun, meskipun fisik mereka mulai lelah, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka telah memilih untuk berjuang, dan meskipun kegelapan itu semakin mendalam, mereka tahu bahwa pilihan ini adalah satu-satunya cara untuk membalikan keadaan. Di depan mereka, makhluk kegelapan yang mengerikan masih berdiri, besar dan menakutkan, menghalangi jalan mereka menuju cahaya yang mulai pudar. Angga menggenggam erat parang di tangannya, sedangkan Sinta berdiri di sampingnya, matanya dipenuhi rasa takut, namun ada keberanian yang semakin menyalakan api di dalam dirinya. "Bapak, kita tidak bisa mundur sekarang, kan?" Suara Sinta bergetar, tetapi ada keteguhan dalam nada suaranya. Angga menatapnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya sendiri diliputi rasa cemas yang dalam. "Tidak, Sinta. Tidak ada pilihan lain. Kita harus terus maju. Dunia ini tidak bisa terus dihancurkan begitu saja. Kita harus memberi kesempatan untuk perubahan." Sinta mengangguk perlahan, dan mereka berdua maju bersama, menghadapi kegelapan yang semakin mengintimidasi. Makhluk itu, yang dulu hanya berupa bayangan gelap, kini mulai menunjukkan wujudnya yang mengerikan. Tubuh besar yang dipenuhi dengan cabang-cabang hitam seperti pohon mati, dan matanya yang bercahaya merah, menyala penuh amarah. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap bergerak, berputar-putar seperti sesuatu yang tak hidup, tak bernyawa, namun penuh dengan kekuatan yang mencekam. Panglima Hitam tetap berdiri di kejauhan, menonton mereka dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Ia tidak menghalangi mereka, tetapi kehadirannya seperti sebuah peringatan. Ini adalah ujian terakhir mereka. Jika mereka gagal, tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia ini. Keputusan mereka untuk bertarung dengan takdir, untuk melawan kekuatan gelap ini, akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Angga mengangkat parang dan menatap makhluk kegelapan itu dengan tatapan penuh tekad. "Kita akan mengakhiri ini, sekarang juga." Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Bapak, apa kita siap?" Aku takut." Angga menatap Sinta dengan penuh empati. Ia tahu bahwa rasa takut itu manusiawi, tetapi mereka tidak bisa membiarkannya menguasai mereka. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi tetap maju meskipun takut. "Kita tidak bisa mundur, Sinta. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Kita berdua punya kekuatan yang lebih besar daripada yang kita sadari," kata Angga, suaranya penuh dengan keteguhan. Tiba-tiba, makhluk kegelapan itu bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa, menyerang mereka dengan tentakel hitam yang berputar-putar. Angga dan Sinta dengan sigap menghindar, tubuh mereka bergerak cepat dalam taktis yang terlatih meski kelelahan mulai terasa. "Bapak, hati-hati," teriak Sinta, namun Angga sudah lebih dulu melompat maju, menebas tentakel hitam yang mencoba meraihnya. Parang itu menyala, dan setiap tebasan membawa sedikit cahaya yang memancar, mengusir kegelapan yang mengelilingi mereka. Namun, makhluk itu semakin kuat. Gelombang energi gelap yang dikeluarkannya membuat tanah bergetar hebat, seakan seluruh dunia mulai runtuh di sekitar mereka. Angga terhuyung mundur, tetapi Sinta tetap berdiri tegak, matanya penuh tekad. "Kita bisa melakukannya, Bapak. Aku tidak akan menyerah,
kata Sinta, suaranya penuh keyakinan. Angga menatapnya, merasa kekuatan dalam dirinya mulai bangkit kembali. Sinta, kau benar. Ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini tentang hati kita. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Dengan semangat yang baru, Angga dan Sinta bekerja sama. Mereka mulai menyerang secara bersamaan, berpadu dalam ritme yang sempurna, menghindari serangan makhluk itu dan menebas setiap tentakel yang berusaha melukai mereka. Meskipun rasa lelah semakin memuncak, keinginan untuk mengakhiri kegelapan ini membakar semangat mereka. Tiba-tiba, cahaya yang memudar itu kembali bersinar lebih terang, memancar dari dalam tubuh mereka berdua. Kekuatan yang mereka miliki bukan hanya berasal dari mereka sendiri, tetapi dari seluruh dunia yang mereka coba selamatkan. Mereka bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan dunia ini. Makhluk kegelapan itu mulai berteriak, tubuhnya terguncang oleh cahaya yang memancar dari Angga dan Sinta. Tiba-tiba, tubuh makhluk itu mulai retak, seperti gelas yang pecah, dan tentakel-tentakel hitam itu melemah, akhirnya hancur menjadi debu. Angga dan Sinta berdiri di tengah kegelapan yang mulai menghilang, meskipun tubuh mereka hampir hancur karena kelelahan. Namun, di dalam diri mereka, ada rasa damai yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kegelapan itu akhirnya menghilang, digantikan oleh cahaya yang lembut namun penuh kekuatan. Dunia yang sebelumnya terperangkap dalam kegelapan, kini perlahan mulai pulih. Panglima Hitam menurunkan tombaknya, dan untuk pertama kalinya, ia melepaskan topeng kayu yang selama ini menutupi wajahnya. Wajahnya terlihat lebih manusiawi daripada yang Angga bayangkan, namun ada kesan kesedihan yang mendalam di mata pria itu. Keputusan kalian telah mengubah segalanya, katanya, suara penuh pengakuan. Dunia ini akan pulih. Namun, jalan yang kalian pilih tidak mudah. Kegelapan akan selalu ada, tetapi keberanian kalian telah menunjukkan bahwa kegelapan itu bisa dikalahkan. Kalian telah membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Angga dan Sinta saling berpandangan. Mereka berhasil. Kegelapan itu memang tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi mereka telah memberikan dunia sebuah harapan, bahwa meskipun takdir mungkin sulit, keberanian dan tekad untuk melawan adalah kunci untuk mengubah segalanya. Dengan langkah berat namun penuh kemenangan, mereka berjalan bersama, menyongsong cahaya yang kini memancar terang di ujung horizon. Kehidupan baru. Angga dan Sinta berdiri di atas bukit yang tinggi, menatap dunia yang perlahan mulai pulih. Matahari pagi menyinari langit dengan warna-warna hangat, menyebarkan cahaya yang menembus sisa-sisa kegelapan yang telah menghancurkan dunia mereka. Dunia yang sebelumnya dipenuhi oleh ketakutan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Aroma tanah yang segar, udara yang lebih bersih, dan burung-burung yang terbang bebas di langit membuat mereka merasa seolah-olah mereka baru saja dibangkitkan kembali dari dunia yang sekarat. Namun, meskipun dunia di sekitar mereka mulai pulih, Angga dan Sinta tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka telah mengalahkan kegelapan yang menghantui dunia ini, namun mereka menyadari bahwa keberanian mereka adalah awal dari sebuah perjalanan baru, bukan akhir dari segala perjuangan. Angga menatap Sinta, yang berdiri di sampingnya, wajahnya penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Namun, di mata Sinta, Angga bisa melihat ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Mereka berdua tahu bahwa kegelapan yang mereka hadapi bukanlah yang terakhir. Dunia ini akan terus diuji, dan mereka akan selalu menjadi bagian dari pertempuran yang tak pernah selesai. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Sinta. Suaranya pelan, namun penuh dengan makna. Angga terdiam sejenak, menatap dunia yang terbentang di hadapan mereka. Tidak ada jawaban yang pasti, namun ia tahu bahwa dunia ini telah memberi mereka peluang kedua. Peluang untuk memperbaiki apa yang telah rusak, dan untuk menjaga agar kegelapan tidak kembali menghancurkan segalanya. Kita akan membantu dunia ini bangkit kembali, Sinta, jawab Angga, suaranya penuh keyakinan. Kita tidak bisa membiarkan kegelapan itu kembali lagi. Kita harus menjaga agar cahaya ini tetap menyala. Dunia ini membutuhkan kita, dan kita akan terus berjuang. Sinta mengangguk, meskipun matanya masih tampak sedikit penuh beban. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi ada kelegaan dalam dirinya yang mulai menggantikan rasa takut yang sempat meliputi hatinya. Dunia mereka telah berubah, dan begitu juga dengan diri mereka. Mereka kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Angga dan Sinta berbalik, dan mereka melihat Panglima Hitam, yang kini tidak lagi mengenakan topeng kayu yang menutupi wajahnya. Wajahnya tampak lebih manusiawi dari yang mereka duga sebelumnya.
Dan meskipun ada kesan kedalaman yang dalam di mata pria itu, ada juga rasa damai yang terlihat di wajahnya. Keputusan kalian untuk melawan kegelapan telah mengubah segalanya, kata Panglima Hitam dengan suara yang lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Kalian telah membuka jalan bagi dunia ini untuk sembuh. Namun, perjalanan kalian tidak akan mudah. Kegelapan akan selalu mencoba kembali, dan dunia ini akan selalu membutuhkan penjaga yang berani menghadapi bahaya. Angga mengangguk dengan penuh pengertian. Panglima Hitam adalah salah satu dari sedikit yang benar-benar mengerti betapa besar tantangan yang mereka hadapi. Mereka berdua sudah berjuang dengan segala yang mereka miliki, tetapi mereka tidak bisa melawan kegelapan sendirian. Mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk berdiri bersama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sinta, suaranya penuh tekad. Panglima Hitam menghela napas panjang, seolah-olah ia merasa beban yang sama. Kalian telah membuka gerbang menuju harapan, tetapi itu juga berarti kalian harus membuka jalan bagi orang lain untuk ikut berjuang. Bersama, kalian akan membentuk sebuah persekutuan, sebuah kelompok yang akan menjaga dunia ini agar tidak jatuh ke dalam kegelapan lagi. Angga dan Sinta saling berpandangan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka sudah melawan kegelapan, tetapi sekarang mereka akan membangun masa depan yang lebih baik untuk dunia ini. Mereka harus mencari orang-orang yang bisa bergabung dalam perjuangan ini. Mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Jika itu yang harus dilakukan, maka kami akan melakukannya, kata Angga dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Kami akan membangun dunia yang lebih baik, dan kami akan melakukannya dengan setiap langkah yang kami ambil. Panglima Hitam tersenyum, meskipun senyumnya itu tampak sedikit melankolis. Keputusan kalian adalah yang terbaik. Semangat kalian adalah kekuatan yang akan melindungi dunia ini. Dengan kata-kata itu, Panglima Hitam menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Angga dan Sinta di atas bukit, di bawah sinar matahari yang semakin terang. Dunia yang dulu hancur kini mulai pulih, tetapi tugas mereka tidak berakhir di sini. Angga dan Sinta menghadap ke depan, menatap jalan yang terbentang di hadapan mereka, penuh dengan tantangan dan kemungkinan. Mereka tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah bebas dari kegelapan sepenuhnya. Tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka masih ada, selama mereka masih berjuang, ada harapan. Dengan langkah pasti, mereka mulai turun dari bukit, menuju masa depan yang tidak pasti. Namun, mereka tidak takut lagi. Keberanian mereka telah mengubah dunia ini, dan bersama-sama, mereka akan terus berjuang untuk menjaga cahaya tetap menyala.